Rofi, kemudian Bu Arik, kemudian Bu Retno. Kebetulan kami dari CGP Angkatan 6 dari SMP 1 Limpung, dan dalam kegiatan modul 3.1 ini kami mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, untuk itu kami hari ini mohon bantuan dari Ibu, kesediaannya untuk kami wawancara. Kami ingin belajar pengalaman dari Ibu selama menjadi pemimpin dalam kegiatan pengambilan keputusan. Nah, sebelum kami mengajukan pertanyaan, monggo Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Randa Eminingsih, Magister Pendidikan. Saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Limpung. Monggo Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Yang pertama kami ingin menanyakan tentang bagaimana Ibu selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan kasus mana yang merupakan bujukan moral. Terima kasih Bu Rofi pertanyaannya. Apabila ada kasus yang dilema, itu kami yang pertama mencari nilai kebenarannya Bu ya. Misalnya yang benar yang mana, itu benar menurut sekolahan, masyarakat, tentunya juga negara, itu kebenaran secara komprehensif. Namun apabila ada benar dan salahnya, tentu kami akan selalu berpegang pada yang nilai-nilai moral. Baik, kalau bisa saya menyimpulkan, berarti menurut Ibu jenis dilema etika itu berarti di mana di situ ada dua unsur yang benar dengan kebenaran, Iya. Sedangkan yang melawan moral, Iya. yang bertentangan dengan moral, berarti itu kategori bujukan moral, Iya. Betul Bu, betul sekali. Terima kasih. Kemudian yang kedua ini Bu, selama ini itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan khususnya di sekolah kita Bu, terutama dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, kalau ada masalah seperti itu, kami akan mengumpulkan teman-teman ya, yang menjadi teman-teman saya, terutama dalam kabinet. Saya katakan itu ada wakil kepala sekolah, ada urusan kurikulum, sarpras, kesiswaan. Itu saya panggil, saya ajak berdiskusi. Jadi saya sampaikan ada masalah seperti ini, bagaimana. Terus kan teman-teman memberikan masukan solusi, tapi tetap ya kepala sekolah tetap mengambil kebijakan. Jadi setelah kami berdiskusi dengan teman-teman, baru nanti setelah teman-teman tidak ada masalah, clear, ada urusan humas juga, sarpras juga, baru kami sampaikan ke perangkat dewan. Oke. Berarti dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan, Ibu melibatkan pembantu pimpinan dalam hal ini adalah kabinet. Kemudian berdiskusi, setelah ada hasilnya pengambilan keputusan tetap di tangan Ibu, tapi kemudian diplotkan ke teman-teman dewan guru. Oke. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa ini yang biasanya Bu Emi lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, sekali lagi Bu ya, kalau ada masalah ya, apapun yang ada di sekolah, misalnya masalah dengan guru lah, ada laporan dari siswa atau masalah siswa, tetap kalau masalah itu kan kadang-kadang saya tidak tahu secara detail ya, tetap saya yuk melibatkan teman-teman, kadang-kadang saya juga panggil BK-nya, saya ajak diskusi teman-teman yang terkait urusan kesiswaan gitu. Terus mereka kan menyampaikan opsi-opsi apa yang terbaik, tapi ya tetap kebenaran itu akan saya sampaikan gitu, tetap untuk kepentingan siswa, karena sekolah kita kan sekolah ramah anak Bu ya, jadi semua itu harus mendukung kepentingan siswa itu menjadi nyaman di sekolahan ya. Jadi walaupun ada masalah ya tetap kepentingan siswa yang kami utamakan, yang penting diselesaikan dengan nyaman, semua pihak bisa menerima, orang tua bisa menerima itu. Oke.
Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa apapun keputusan Ibu ini yang nomor satu dasarnya adalah untuk kepentingan murid-murid kita ya kan dan Ibu juga tidak sendirian dalam menyelesaikan masalah ini, ada langkah-langkah yang diambil diantaranya tadi melibatkan teman-teman guru kemudian juga BK guru yang bersangkutan andai kata itu masalah melibatkan guru yang terpenting ada nilai-nilai kebajikan tadi ya yang dijunjung tinggi untuk menyelesaikan masalah ini dan keluar dari ruangan saya harus bahagia. Itu yang penting ya. Harus bahagia, harus selesai dan bahagia. Artinya yang bermasalah juga bahagia, saya juga lega. Jangan sampai keluar dari ruangan saya itu masih ada masalah, berarti saya nggak berhasil itu. Keluar dari sini itu harus selesai masalah dan diterima oleh semua yang bermasalah. Dan kita tidak merugikan pihak manapun di sini, tidak menguntungkan salah satu pihak juga tidak merugikan pihak manapun. Monggo untuk pertanyaan berikutnya mungkin akan disampaikan oleh teman-teman. Ibu menyambung dari pertanyaan tadi, pertanyaan keempat yang ingin kami tanyakan adalah hal-hal apa saja selama ini yang Bu Emi anggap efektif ketika mengambil keputusan dalam suatu kasus dilema etika. Yang pertama kami koordinasi, selalu koordinasi komunikasi itu luar biasa. Koordinasi dengan tim-tim kami. Yang saya katakan tim kabinet itu selalu tim kabinet kami itu kan ada waka, ada kurikulum, ada sarpras, ada lumas, ada kesiswaan juga saya libatkan BK. Saya ajak bicara, juga ada kepegawaian Mas Fakan dan Mbak Nurul itu berarti saya ajak diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua kami akan menelaah ya fakta-fakta, mengidentifikasi, dikerucutkan permasalahannya, kecilkan dulu. Jadi prinsip masalah itu gini Bu Arif, yang besar kecilkan, yang kecil hilangkan, ya itu jangan kebalikannya. Yang ketiga kami akan mencari solusi yang menguntungkan siswa, namun tidak merugikan kebijakan sekolahan, tapi yang menguntungkan siswa karena siswa itu bisa merasa nyaman. Itu yang pertama. Pokoknya didasari untuk semua kepentingan siswa Bu ya, tetapi tidak menyalahi nilai-nilai kebajikan yang ada. Terima kasih Bu Arif. Terima kasih untuk jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan kelima, selama ini apa saja kira-kira yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Keputusan yang menyangkut semua pihak, semua pihak yang ada di sekolah ini, ya, semua stakeholder. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, ketika terjadi suatu kasus apakah Ibu itu menyelesaikan langsung di tempat ada kasus langsung diselesaikan, atau Ibu mempunyai jadwal atau waktu khusus untuk menyelesaikannya? Tergantung masalahnya Bu Arif ya. Kalau ada masalah, yang penting kita itu tenang dulu, jangan gegabah ya, lihat kasusnya one by one. Kalau masalah kasusnya itu harus diselesaikan di situ, ya kita harus segera. Tapi apabila kasusnya itu perlu kita pikirkan dengan beberapa pihak, perlu pemikiran dari beberapa pihak, ya kita diskusi dulu, baru kasus itu kita selesaikan. Tergantung kasusnya. Nek kasusnya langsung Bu, satset yes. Terima kasih. Kita lanjutkan Ibu. Yang selanjutnya dari penyelesaian masalah yang Ibu sampaikan tadi, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak Bu yang terlibat ya. Saya di sini kan punya kabinet Bu, atau boleh dikatakan pembantu pimpinan. Itu yang membantu saya kalau saya ada masalah. Juga ada beberapa guru yang saya anggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kadang saya kalau ada masalah apa gitu saya panggil Bu Ari, kadang juga panggil Bu Rofi gitu, yang kira-kira orang tersebut itu bisa membantu saya. Itu saya panggil Bu. Jadi tidak selalu saya putuskan sendiri. Karena apa? Kalau keputusan kepala satu, otak satu dengan banyak itu beda. Semakin banyak orang yang beri masukan, yang beri solusi, itu akan menjadi semakin baik. Karena sudut pandang tiap orang itu kan beda-beda. Biar keputusannya tidak salah. Dan tentu kalau bisa kan mengandung nilai kebenaran Bu ya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi ini ya Bu, bahwa
dalam mengambil keputusan Ibu melibatkan Iya. yang pertama kabinet, kedua mungkin guru-guru yang berhubungan dengan masalah tersebut. Betul. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jadi ini pertanyaan terakhir mungkin Ibu. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi dari awal, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Iya. Dalam mengambil keputusan itu kita harus mencari latar belakang masalahnya atau mengidentifikasi. Setelah itu kita akan mencari fakta-fakta yang ada, ya. Setelah itu sudah didapat semua, baru kita akan mencari solusi, ya. Tentunya yang mengedepankan kepentingan siswa dan mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan yang kita yakini yang benar gitu Ibu ya, karena sekolah kita itu kan sekolah ramah anak. Ya, kalau boleh kami garis bawahi kembali bahwa yang pertama itu adalah mencari latar belakang atau identifikasi dari permasalahan, dan kemudian yang paling penting adalah berpihak pada murid Ibu dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semangat ya. Semangat. Semangat. Terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk kesempatan kami bisa belajar bersama dengan Ibu. Ibu bersedia berbagi pengalaman dengan kami, dan dengan begini insya Allah kami mendapat pencerahan hal baru tentang langkah-langkah pengambilan keputusan, kemudian prinsip-prinsip yang Ibu gunakan dalam mengambil keputusan, itu kami bisa belajar dari Ibu. Terima kasih sekali, dan sekali lagi mohon bimbingannya kepada kami untuk bisa melaksanakan tugas sebagai CGP dari SMP 1 Limpung. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih, semangat selalu siap, dan bahagia. Assalamualaikum Bu Dena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bu Dena? Waalaikumsalam. Pripun kabare? Ya alhamdulillah baik Mbak. Nggih. Nyuwun sewu nggih ganggu waktu jenengan malam-malam. Tadi sebetulnya mau tadi siang tapi jenengan kayaknya banyak kegiatan. Mohon maaf nggih. Bu Dena, ini nyuwun sewu, saya dapat tugas dari kegiatan CGP untuk melakukan wawancara. Ini untuk belajar mencari pengalaman dari kepala-kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika di sekolah ini Bu Dena. Nah, malam ini saya mohon bantuan Bu Dena untuk bersedia membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya di CGP ini Bu Dena. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Dena terkait dengan pengambilan keputusan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nggih. Nyuwun sewu nggih Bu Dena, izinnya nggih. Nggih, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, barangkali mungkin Bu Dena perlu berkenalan dulu Bu. Karena Bismillah Mbak Rofi, semoga tidak bisa menjawab ya. Terima kasih Mbak saya kepada saya yang baru umur jagung ini ya, untuk menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Jadi perkenalkan, saya di ini untuk saat ini saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Banjar. Mbak 9 bulan ini belum ulang tahun yang pertama. Tidak apa-apa Bu, tapi Bu Dena kan sudah punya banyak pengalaman, mestinya walaupun baru beberapa bulan, belum genap 1 tahun, tapi mungkin pengalamannya terutama dalam pengambilan keputusan menghadapi masalah-masalah di sekolah, saya yakin sudah punyalah pengalaman untuk itu. Nyun sewu Bu Dena, yang pertama saya ingin menanyakan ini bagaimana Ibu
bisa mengidentifikasikan mana kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan mana kasus-kasus yang merupakan bujukan moral ini menurut Bu Deno? Oh itu ya, kasus tentang dilema etika. Kasus dilema etika ini berarti kasus yang bertentangan dengan situasi yang bertentangan ya Mbak ya. Kayaknya kok yang punya sesuai dengan kebenaran, kemudian keadilan, kemudian garansi tanggung jawab dan sebagainya itu ya. Moral itu mungkin terkait dengan kasus-kasus yang berpegang pada aturan, norma dan aturan yang berlaku di masyarakat itu. Nah, sebagai contoh kasus yang ada terkait dengan ini biasanya adalah menurut saya ini yang umum ya, yang tidak ada di sekolah itu ya kasus tentang mungkin ini ya tentang siswa-siswa yang membolos. Jadi sekarang ini kan banyak yang lebih cenderung kadang-kadang datang itu hanya untuk mindset ya. Jadi mindset ini mindsetnya itu mereka datang hanya untuk bermain atau menghindari pekerjaan di rumah, tapi kemudian di sekolah juga mereka tidak serius belajar, cenderung malah lebih membolos pada saat pembelajaran. Ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita yang mengakibatkan hal itu menjadi masalah ketika mereka berada di masyarakat. Contoh terjadi kasus tawuran itu kan karena anak-anak membolos itu ya. Jadi ada tawuran, anak tawuran itu dari mereka jam kos ya, kemudian mereka membolos, kemudian akhirnya muncul ketemu dengan kelompok yang lain atau ketemu dengan teman-teman dari sekolah lain yang akhirnya muncul kasus baru yang terjadi tawuran masal ini. Bahkan ke kasus ini ke kepolisian kemarin tuh anak-anak itu dengan dapat pembinaan. Nah ini secara umum saja kalau kita lihat itu ya kebanyakan yang melaksanakan itu anak-anak karena mereka sudah motor gitu untuk tempat-tempat yang lebih jauh. Oke, baik, oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan yang tadi menurut hasil identifikasi dari Bu Deno, kalau yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan antara nilai kebajikan yang satu dengan nilai kebajikan yang lain, tapi sama-sama nilai itu benar, itu berarti termasuk dilema etika, ngerti nggih? Kemudian kalau bujukan moral itu yang berkaitan dengan bertentangan dengan norma atau aturan di masyarakat, berarti di sana ada benar dan yang satu pihak salah, gitu nggih. Oke. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, Bu Deno, ini nyuwun sewu, selama Bu Deno menjadi kepala sekolah, bagaimana Bu Deno dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau ada kasus yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan? Oh iya. Untuk pengambilan keputusan di sini terkait dengan beberapa kasus yang ada, di mana kasus itu sama-sama benar menurut saya. Jadi saya yang meminta pertimbangan biasanya. Jadi akan menganalisa dulu. Kalau bahasanya di sini ya observasi dulu, saya lihat dulu. Saya akan melihat dulu bentuk kasusnya itu apa. Kemudian saya amati, saya observasi. Setelah saya lihat, kemudian saya pertimbangkan dulu. Ini apakah misalkan dari dua sisi, ini ada atau tidak, atau kasus ini di mana pihak yang benar atau pihak yang salah, misalkan tentang itu. Kemudian kalau sudah kita amati, kemudian selanjutnya baru kita berikan semacam diskusi atau kita undang atau kita diskusikan bersama masalah-masalah tersebut dengan yang bersangkutan. Tapi kalau teknik saya biasanya saya akan mengajak ngobrol mereka tanpa ada paksaan. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan kalau dalam praktek penelitian itu wawancara secara mendalam untuk mendalami mereka terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang mereka miliki atau mereka hadapi. Nah, dari wawancara mendalam itulah nanti kita bisa tahu
keputusan yang akan kita ambil seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan ada dalam pengambilan keputusan ini Bu Deno yang pertama mencari akar permasalahannya, melihat dulu ya, melihat kasusnya itu apa, kemudian dicari akar permasalahannya, baru Bu Deno melakukan diskusi untuk mengambil langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan. Baik, kemudian Bu Deno, yang berikutnya ini yang nomor 3, langkah atau prosedur apa yang biasanya Bu Deno ini lakukan? Yang biasa saya lakukan gitu langkah-langkahnya ya. Prosedur yang saya lakukan ya tadi, yang pertama saya akan membuat satu perencanaan dulu yang pernah saya katakan kalau dalam manajemen itu namanya POAC. POAC. POAC itu planning, organizing, accounting, dan controlling. Ini sangat-sangat berguna sekali dalam hal kita melaksanakan satu pengambilan keputusan, di mana dalam satu masalah itu yang pertama adalah kita telaah dulu. Kita telaah dulu, kita observasi dulu masalah yang ada. Kemudian setelah kita observasi, kita telaah masalah, kemudian kita lakukan koordinasi. Jadi kalau sudah masalah yang sudah ada, kita koordinasikan dengan yang bersangkutan. Misalkan ada satu masalah dengan guru, atau mungkin dengan guru, atau dengan murid dengan guru gitu kan. Itu kita kemudian lakukan pendekatan kepada yang bersangkutan secara individu, kemudian baru kita tanya, kita ada diskusi mereka, kita dengarkan apa yang terjadi pada mereka, biar mereka membuka diri mereka, gitu, membuka permasalahan yang ada. Setelah itu baru kita renungkan apa sih yang sebenarnya harus kita ambil tindakan pada masalah tersebut. Kalau sudah kita renungkan, kalau saya ini sudah saya renungkan, kemudian akan saya ambil keputusan yang ada. Ini kalau sudah tanpa injustice atau tanpa istilahnya apa ya, kalau saya katakan itu tanpa membebani yang terkena masalah. Jadi mereka merasa bahwa penyelesaian masalah itu menjadi sesuatu hal yang nyaman buat mereka, menjadi beban yang akan menambah masalah mereka. Maka yang ada ya kita buat kesepakatan nantinya teman-teman yang mungkin dari teman-teman ini mungkin saja ada masalah, kita akan mencoba. Saya pinginnya mereka yang curhat, saya yang yang bukan saya yang mengoreksi mereka dengan sendirinya akan menyampaikan seperti itu Pak. Oke. Baik, berarti langkah-langkah yang diambil itu adalah dengan melakukan yang pertama perencanaan, merencanakan bagaimana kira-kira apa sih penyelesaiannya nanti gitu. Kemudian melakukan pengamatan untuk mengambil data ya tentang masalah-masalah itu. Kemudian langkah yang ketiga berkoordinasi, kemudian berdiskusi dengan semua pihak, terutama dengan yang bersangkutan ya dalam masalah ini. Baru yang keempat adalah melakukan pengambilan keputusan ya. Dan pengambilan keputusan ini tentu saja yang baik untuk semuanya ya, semua pihak gitu ya. Yang tidak sepihak artinya. Setelah pengambilan keputusan yang ada baru kita controlling Mbak. Kita awasi. Awasan, kita kontrol kepada mereka apakah itu sudah bisa dilaksanakan atau belum. Oke. Baik, kemudian ini Bu Deno yang berikutnya, hal-hal apa saja mungkin yang menurut Bu Deno selama ini dianggap efektif oleh Bu Deno dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika? Iya, efektif ya. Kalau misalnya sih, saya baru mencoba ini Mbak, untuk bagaimana ya agar saya bisa mengambil satu keputusan tanpa tanpa membebani semua pihak begitu. Sehingga di sini yang akan saya lakukan adalah saya berusaha untuk berkomunikasi. Komunikasi itu penting dalam sekali kita mengambil satu tindakan. Komunikasi pada siapa ya, kepada teman-teman yang ada. Jadi kita cari tahu dulu apa sih keinginan mereka dalam satu kegiatan tertentu. Misalnya contohnya ini dalam pramuka ya, sama kedatangan kita. Ya kita tahu ya anak-anak itu kadang anak-anak malah tanya Bu kapan kemah gitu. Jadi maunya mereka apa sih ketika kemah gitu kan. Kemudian Bapak Ibu guru misalkan dalam tempat, kemudian misalnya saja dalam
pembiayaan dan seterusnya kita diskusikan dulu. Jadi antara guru, antara siswa, kemudian dengan mungkin orang tua siswa, kalau itu melibatkan orang tua ya, nanti hasil yang kita dapat betul-betul enak, nyaman untuk semua pihak yang melaksanakan. Oke. Baik, berarti menurut Bu Deno ini yang cara yang dianggap paling efektif adalah dengan melakukan komunikasi dan berdiskusi dengan semua pihak ya, tidak hanya dengan yang ada di warga sekolah saja, tapi melibatkan semua pihak termasuk di sini orang tua siswa, mungkin komite juga nggih. Memang tidak informasikan itu justru akan berbahaya bagi kita sendiri gitu loh. Itu menjadi cerita gitu. Malah mungkin nanti karena sekarang semua serba transparan ya Mbak ya, semuanya harus dilaporkan, terutama hal yang bersangkutan dengan kalau kita membangun jaring antara sekolah dan pihak orang tua siswa, itu nanti akan malah lebih meningkatkan komunikasi antara sekolah dengan pihak orang tua itu. Jadi mereka akan mendukung yang ada di sekolah. Betul, berarti kita apapun keputusannya yang penting itu berpihak pada murid sehingga kita melibatkan semua itu dalam rangka untuk mencari keputusan yang terbaik untuk murid-murid kita Baik, kemudian yang berikutnya Bu Deno, ini hal-hal apa yang mungkin selama ini masih menjadi tantangan bagi Bu Deno untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya ini yang agak-agak berat nih, menyamakan persepsi. Jadi kadang-kadang kita bagaimana menyamakan persepsi antar satu dengan yang lain. Apa itu dengan antar guru dengan guru gitu kan, kemudian antar dengan tata usaha, antar guru dengan biasanya memang kadang-kadang mereka juga punya gap ya, punya apa ya, sekarang bahasanya bestie. Ini tantangan bagi saya, kita harus menyamakan persepsi di antara mereka dengan satu pihak yang dengan yang lain. Jadi saya harus bisa mengambil jalan tengah yang terbaik, tidak memihak ataupun sisi. Itu yang mungkin agak berat ya, karena salah satu pihak akan mengatakan Bu Dino bilang A, Dino bilang B gitu kan. Nah ini bagaimana caranya kita akan menyatukan mereka Mbak. Biasanya kita akan berkumpul bareng, kita diskusi bersama. Nah ini kalau kemarin yang saya lakukan itu adalah kegiatan refleksi Mbak. Jadi untuk mengurangi tantangan untuk menyelesaikan biar ada satu penyamaan persepsi bersama dengan teman-teman, itu saya adakan refleksi di kegiatan yang ada di sekolah. Jadi saya minta pendapat satu persatu dari teman-teman, kira-kira hal-hal apa yang terkait dengan sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu saya ambil setelah ada diskusi antar semua pihak begitu. Tapi ya itulah masalah ya, yang namanya sekolah itu bermacam-macam, tidak hanya satu. Jadi kadang-kadang ini sudah selesai muncul masalah yang lain. Nah itu yang tadi yang jelas untuk ada yang masih belum klik antara satu sisi dan satu yang lihat. Yang sekarang masih saya katakan. Oke. Kemudian Bu Deno nyuwun sewu, apakah dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Bu Deno punya jadwal tertentu atau punya waktu khusus, atau mungkin menyelesaikan langsung di tempat pada saat ada masalah begitu Bu? Dan kalau misalkan Ibu punya jadwal, ini kira-kira prosedurnya atau bentuk penyelesaian masalahnya atau pengambilan keputusannya seperti apa Bu? Oh iya, ini terkait dengan pengambilan keputusan ya. Jadi saya sebenarnya kan orang idealis Mbak, inginnya semua serba cepat gitu ya. Tapi dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, menurut saya seorang kepala sekolah itu harus mawas diri lah, harus berhati-hati ketika kita mengambil keputusan agar tidak menyakiti satu-satu. Maka biasanya saya akan membuat satu program schedule ketika ada satu waktu yang terjadi di sekolah saya. Itu misalnya setiap hari Senin itu akan mengadakan kegiatan briefing. Nah, setelah briefing kemudian kalau mungkin itu belum mengenal pada masalah yang teman-teman hadapi atau mungkin satu masalah, biasanya saya akan membuat syarat-syarat
Jadi bukan catatan tapi format secara tertulis. Format itu berisi kesepakatan antara guru, misalnya guru ya yang bermasalah yang gitu saya. Ya, apa yang mereka inginkan itu biar mereka tulis dulu. Nah itu saya telaah, ambil waktu sekian hari gitu untuk menonton. Kemudian baru setelah saya telaah, saya undang satu persatu, saya berikan Bapak Ibu dikira kesepakatan ini mau dilaksanakan kapan. Nah itu setelah saya membaca tulisan itu. Setelah ada kesepakatan, saya menunggu. Nah setelah saya menunggu, kemudian sampai pada akhirnya lalu saya akhirnya mana yang kesepakatan Bapak Ibu janjikan kemarin kepada saya seperti itu Mbak. Okay. Nah, kalau kerja kan mereka kalau sudah ada kesepakatan kan agak sungkan gimana gitu deh. Okay. Agak sungkan mesti mereka melaksanakan itu dengan catatan mereka melakukan dengan sendirinya. Jadi tidak akan dipaksa dari awal, tapi saya sudah mengirim mereka untuk mengikuti arahan-arahan yang saya buat. Okay. Tapi tidak dengan karena mereka akan membuat kesepakatan sendiri, bukan saya yang membuat. Okay. Artinya berarti Bu Dina dalam pengambilan keputusan ini tidak gerusa-gerusu nggih, tapi ada tahapan-tahapan tahapan-tahapan yang dilakukan, berarti terjadwal ya kalau saya bisa menyimpulkan nggih. Kemudian Bu Dina nggih, adakah ini teman mungkin atau seseorang di dalam komunitas sekolahnya Bu Dina atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini membantu Bu Dina atau mempermudah Bu Dina dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Iya, ada Mbak. Kalau dalam pengambilan keputusan itu nggak mungkin sih kita melaksanakan sendiri, gitu. Jadi keputusan itu biasanya kita dengan diskusi terlebih dahulu, bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam kegiatan sehari-hari saya bentuk grup itu ada 2 grup. Yang pertama grup khusus untuk tim pembantu saya itu ada tim urusan besok kalau masalah itu saya sampaikan kepada urusan dan mereka sebagai penyambung saya gitu. Jadi saya tidak usah ngomong tapi mereka otomatis kata kali itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah saya membentuk grup lagi yang namanya paguyuban Mbak. Nah itu paguyuban itu dengan masalah yang individu dengan masyarakat dengan orang tua. Ekonominya pasti orang tua itu kita fasilitasi dengan itu untuk pengambilan satu keputusan. Terus kalau misalkan masalah itu belum terselesaikan juga saya akan mencari tim ahli. Nah tim ahli ini diambil dari mungkin pengawas jadi pengawas itu yang terdekat di atas saya sehingga untuk tuntutan saya capri beliau bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan yang saya bingung untuk mengatasi masalah seperti itu. Oke. Karena kan ya Mbak ya, jadi kurang pas gitu ya. Ketika kurang pas kan apa salahnya sih gitu kan. Kemudian ketika Bapak pengawas juga punya istilahnya punya penyelesaian yang lebih sistematis, maka ya saya ikuti gitu. Dengan arah dia. Baik. Itu kalau sudah memang betul-betul nggak bisa mengatasi gitu. Berarti di sini ada beberapa pihak yang bisa membantu Ibu dalam mempermudah pengambilan keputusan, menurut Ibu. Tadi ada pembantu pimpinan, kemudian ada pemangku kepentingan yang lain atau stakeholder sekolah ya, tadi ya. Dan itu juga penting itu. Nah, orang tua itu kadang-kadang mau dengar Mbak. Okay. Orang tua itu kan benar. Nah itu makanya kita buat grup untuk khusus orang tua. Kita masuk di dalam. Jadi ini ya rame kita mantau gitu. Apa sih maunya mereka gitu kan. Nah, okay. Kemudian satu lagi yang tadi apabila tidak terselesaikan berarti butuh bantuan dari tim ahli yang dalam hal ini biasanya yang membantu Bu Dina adalah pengawas dalam dalam daerah binaan dalam daerah binaannya. Nggih, Bu Dina. Betul. Yang terakhir ini Bu Dina, dari banyak hal yang tadi sudah disampaikan Bu Dina tentang bedanya dilema etika dengan bujukan moral, kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan dan sebagainya ini, kira-kira pembelajaran apa ini yang dapat dipetik dari pengalaman
Bu Denok dalam pengambilan keputusan ini? Oke. Untuk pengambilan keputusan yang itu adalah sebagai satu hal yang sangat prinsipal atau sangat penting bagi seorang pimpinan, karena keputusan apapun yang diberikan, yang diambil oleh pimpinan itu biasanya yang menjadi arahan atau menjadi yang akan dilaksanakan oleh semua yang ada di sekolah, siswa, oleh guru dan seterusnya. Maka ketika kita akan mengambil keputusan, perlu satu kehati-hatian di situ. Nah, salah satu langkah yang perlu dilakukan harus ada perencanaan yang kuat jika akan mengambil satu keputusan. Kita telah dulu masalah-masalah yang ada, kemudian setelah kita telah, kemudian berikutnya baru kita analisa masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Jadi kita buat skala prioritas penyelesaiannya. Setelah membuat skala prioritasnya, kemudian kita floorkan. Kita minta pendapat dari berbagai baik guru, TU, kemudian komite, mungkin orang tua siswa yang perlu kita kumpulkan. Sebagai contoh, kalau rapat komite itu kan ya, orang tua dibutuhkan di satu dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau sudah dengan adanya kesepakatan yang ada, kemudian kita ambil tindakan untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, dalam pengambilan tindakan, dalam melaksanakan tindakan yang ada pun, kita harus tidak boleh lepas kontrol, maksudnya ada pengawasan sampai nanti kapan sih jeda waktu pengambilan keputusan itu akan dilaksanakan. Misalkan, ini target 1 semester, jadi dalam 1 semester itu harus ada kontrol. Ya. Setelah dilaksanakan kontrol, kemudian terakhir selalu ini harus ada refleksi. Jadi refleksi itu umpan balik itu penting. Mana sih yang harus diperbaiki dari apa yang sudah dilaksanakan, dan mana yang harus kita tindak lanjuti dari apa yang sudah kita laksanakan. Seperti itu Mbak Rofi. Terima kasih. Berarti kalau saya bisa menyimpulkan tentang pembelajaran yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan ini, tadi ya seperti yang kita sampaikan di awal, kita harus hati-hati, tidak perlu gerusa-gerusu, kemudian butuh perencanaan yang matang, lalu di sini kita juga butuh diskusi dengan berbagai pihak, dan masalahnya perlu dianalisis dulu sebelum kita mengambil keputusan, nggih. Mana fakta-fakta yang sesuai, nggih, hal-hal mana yang belum sesuai kita analisa, kemudian kita buat alternatif penyelesaian masalah, baru kita mengambil skala prioritas yang mana, begitu, nggih. Nah, baru setelah itu baru diflorkan. Nah, kemudian yang terakhir, tahapan yang tidak pernah terlupakan kayaknya yang tadi Bu Denok sampaikan dari atas itu, selalu melakukan refleksi, sehingga enggak, saya ketika tahu refleksi penting, memang ternyata penting. Karena dari refleksi ini kita akan tahu dari masing-masing teman, dari masing-masing bapak ibu guru, apa sih masalah yang belum selesai dari mereka, gitu loh. Jadi itu bekal bagi kita untuk mengambil tindakan selanjutnya. Iya, betul, Terima kasih sekali atas sharingnya, dan hari ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Bu Denok tentang pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah. Semoga saya juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman Bu Denok ini untuk kedepannya saya bisa menerapkan pengalaman Bu Denok ini ketika mungkin suatu saat saya mengalami hal-hal atau kasus-kasus dilema etika di sekolah, baik dengan rekan sejawat maupun dengan guru. Hari ini saya sudah mendapatkan pengalaman dari Bu Denok dalam langkah-langkah pengambilan keputusan. Terima kasih sekali Bu Denok atas waktunya, atas kesempatannya untuk saya bisa belajar dari Bu Denok. Selamat malam, salam buat keluarga ngapunten ing kathah. Matur nuwun, nggih. Pengambilan keputusan itu tidak hanya kepada kepala sekolah, nanti jenengan ketika mengajar di kelas itu butuh bagaimana untuk menangani menjadi pemimpin pembelajaran itu. Siap. Sangat-sangat penting. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, assalamualaikum. Sukses selalu Mbak Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.